Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Harmoni. Baiklah, sebagaimana yang kita tahu, sekarang kita telah mencapai pertemuan yang ke-11 dengan topik pembahasan pembinaan kelompok belajar pada pusat sumber belajar. Dan dengan ini, kelompok saya dari kelompok 11 akan menyampaikan atau menyajikan materinya secara langsung. Perkenalkan, saya Tiara Arifah dengan rekan kelompok saya yaitu Marintan Laurencia Pasaribu. Materi bahasan kita akan mencakup tentang bentuk-bentuk kelompok belajar dan juga cara mengelola kelompok belajarnya. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama yaitu tentang bentuk-bentuk kelompok belajar. Nah, pada panduan dalam membentuk kelompok belajar, hal yang pertama kali yang harus kita pikirkan ialah dengan jalan mengajukan pertanyaan, apakah tujuan atau materi pelajaran yang itu lebih berhasil jika disampaikan dalam bentuk klasikal? Jika jawabannya iya, maka bentuklah kelompok belajar dengan jumlah peserta sebanyak 20 sampai dengan 40 siswa. Sedangkan jika semisal jawabannya tidak, maka kita akan beralih ke opsi yang lain. Nah, seperti misalnya pertanyaan, apakah tujuan materi pelajaran ini lebih berhasil jika disampaikan dalam bentuk kelompok kecil? Jika jawabannya iya, maka bentuklah kelompok kecil dalam anggota 5 sampai dengan 10 orang siswa. Jika jawabannya tidak, kita kembali akan beralih ke opsi yang lain, yaitu apakah tujuan atau materi pelajaran ini lebih berhasil jika disampaikan secara individual? Jika jawabannya iya, maka sebagaimana namanya individual, maka kelompok individual ini hanya beranggotakan 1 sampai dengan 5 orang siswa saja. Secara rinci ada 4 kategori atau bentuk-bentuk kelompok belajar. Nah, kelompok-kelompok belajar ini adalah yang pertama kelompok berdasarkan jumlah siswa yang belajar. Ada kelompok besar yaitu antara 20 sampai dengan 40 orang, kemudian kelompok belajar kecil itu antara 5 sampai dengan 19 orang, dan juga kelompok individual antara 1 sampai dengan 4 orang. Nah, kemudian selain berdasarkan jumlahnya, ada pula kelompok berdasarkan persamaan kemampuan. Misalnya, kelompok A adalah siswa yang memiliki kemampuan belajar cepat, dan kelompok B adalah siswa yang memiliki kemampuan belajar lambat, dan kelompok C adalah siswa yang memiliki kemampuan belajar sedang-sedang saja. Lalu, ada juga kelompok berdasarkan perbedaan kemampuan. Misalnya, untuk mengerjakan proyek yang memerlukan berbagai keahlian, murid ini dikelompokkan menjadi ahli gambar, ahli hitung, ahli ekonomi, dan sebagainya. Lalu ada juga kelompok berdasarkan kesamaan minat, hobi, dan juga profesi. Misalnya seperti kelompok capir. Kelompok capir ini adalah kelompok peminat siaran pedesaan melalui TVRI. Nah, kelompok ini adalah kelompok mahasiswa yang suka mendengarkan siaran pendidikan melalui TV, radio, internet, dan sebagainya. Nah, kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu cara mengelola kelompok belajar. Pada cara mengelola kelompok belajar, ada pola-pola standar pembelajaran tradisional atau klasikal yang meliputi antara lain tahap pertama memulai pelajaran dengan mengadakan tinjauan selintas awal. Nah, ini adalah menghubungkan antara pelajaran yang lalu dengan pelajaran yang akan kita bahas. Lalu, kita akan menyajikan materi pelajaran baru. Kemudian, memberikan latihan yang bersifat pemahaman maupun aplikasi. Dan, memberikan umpan balik dan juga tindak lanjut untuk tugas-tugas remedial dan juga pengayaannya. Dan yang terakhir, kita akan memberikan tes untuk mengetahui keberhasilan belajar siswa-siswa tersebut. Selain pola-pola klasikal ini, ada pula alternatif baru yang inovatif pada pembelajaran kelompok maupun individual di pusat sumber belajar ini dengan menggunakan media dan juga teknik yang inovatif juga pastinya. Antara lain sebagai berikut yang disajikan beberapa contoh pembinaan kelompok belajar pada pusat sumber belajar. Yang pertama adalah seperti pembelajaran laboratorium. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan kelompok belajar. Yang pertama,
buku petunjuk atau panduan praktikum harus tersedia. Lalu yang kedua, bahan dan alat untuk mengadakan percobaan juga tersedia dan tersimpan sedemikian rupa sehingga memudahkan siswa untuk mengambil dan juga menggunakannya. Dan yang terakhir, yang ketiga, siswa perlu dibentuk kelompok-kelompok kecil. Selain pembelajaran laboratorium tadi, ada juga pembelajaran pada pusat media pembelajaran kooperatif. Nah, beberapa kiat yang perlu diperhatikan dalam berbagai jenis pembelajaran kooperatif ini adalah sebagai berikut. Pertama, jelaskan dulu bahwa bekerja sama antara sesama siswa itu penting dan memiliki nilai tinggi. Lalu, pastikan setiap siswa mengetahui benar tugas yang harus mereka lakukan. Misalnya, mendengarkan program kaset, menonton program video dengan judul tertentu. Nah, itu tadi ada 2 contoh yang telah saya jabarkan. Kemudian, untuk contoh-contoh berikutnya akan dijabarkan oleh rekan saya, Marintan. Silahkan. Baik Tiara, terima kasih atas kesempatannya. Berikutnya saya akan lanjutkan dengan model pembelajaran berpasangan. Langkah-langkah pembelajaran ini maksud dari model ini yang pertama, siswa diberi tugas membaca, mendengarkan kaset, atau menonton program TV atau film sesuai dengan topik yang dipelajari. Kemudian, mereka menuliskan pertanyaan yang berkenaan dengan topik tadi. Yang kedua, pada saat mulai pelajaran, siswa secara acak dibagi menjadi kelompok berpasangan dua-dua. Misalnya, A berpasangan dengan B, A mulai mengajukan pertanyaan pertama kepada B. Setelah mendapatkan jawaban dan mungkin koreksi atas jawaban yang kurang tepat, gantian B mengajukan pertanyaan kepada A dan A memberikan jawaban. Yang keempat, selama tanya jawab berlangsung, guru berkeliling memberikan umpan balik dan mengajukan atau menjawab pertanyaan. Yang keempat, ada tim asistensi individual. Pola pembelajaran model tim asistensi individual yang pertama, pelajaran tatap muka secara berkelompok. Guru menyajikan pelajaran dalam kelompok kecil yang homogen. Yang kedua, pembentukan kelompok. Secara periodik, dibentuk kelompok belajar yang terdiri dari 4 orang. Yang ketiga, paket pembelajaran terprogram. Siswa belajar mandiri atau secara individual menggunakan modul pembelajaran yang terprogram. Yang keempat, kelompok atau tim belajar bersama. Bekerja sama memecahkan masalah dan umpan balik. Setelah siap, mereka menempuh tes. Jika gagal tes, diberikan remedial. Yang kelima, penilaian kelompok dan penghargaan. Ini dilakukan setiap minggu. Penghargaan berupa sertifikat untuk kelompok dengan nilai yang terbaik. Berikutnya ada model pembelajaran berkelompok. Cara pelaksanaannya yang pertama, bagilah kelas menjadi beberapa tim kerja yang terdiri dari 4-8 orang. Yang kedua, berikan masing-masing kelompok tugas-tugas atau 3-4 tugas atau pertanyaan. Yang ketiga, sediakan bahan bacaan atau media sebagai sumber belajar. Yang keempat, hasil membaca atau menonton program media dibuat dalam bentuk laporan tertulis untuk kemudian dibahas bersama di dalam kelas. Yang kelima, masing-masing tim melaporkan hasil kerjanya. Beberapa tugas ada yang perlu dikerjakan oleh semua tim, sedang sebagian lagi cukup dikerjakan oleh beberapa tim. Yang keenam, ada program tutorial audiovisual. Petunjuknya yang pertama, duduklah menghadap media audiovisual dengan format huruf U. Setiap kelompok tidak lebih dari 6 orang anak. Yang kedua, pilihlah salah satu media audiovisual berisi cerita untuk didengarkan. Yang ketiga, kemudian putarlah kaset untuk didengarkan bersama. Setelah selesai mendengarkan cerita, bentuklah 2 tim kecil. Masing-masing tim bertugas membuat ringkasan isi cerita. Yang kelima, gunakan ringkasan cerita tersebut untuk bahan diskusi di kelas. Yang ketujuh, ada kelompok terprogram. Ada 7 langkah pengembangan kelompok belajar terprogram secara sistematis. Ketujuh langkah ini meliputi, yang pertama ada pemilihan topik, yang kedua analisis siswa, yang ketiga analisis konteks, yang keempat menentukan hambatan atau keterbatasan, yang kelima analisis instruksional, yang keenam ada desain prototype, yang ketujuh ada verifikasi siswa dan
revisi. Baiklah, sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih telah menyimak video ini. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam harmoni.